Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan harus dicincang dengan halus. Itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, nona muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Oke. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja, dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim ngocok. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik, dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Awesome. Lalu kita sirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu salah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Awesome. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini, Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes. Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es kering. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini stroberi dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. No. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Alright. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh, Awesome. kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga.
sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintahnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari Koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jen pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa, aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah, sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang. Oh itu. Saatnya tantangan beri makan bayi dimulai. Sekarang dia ingin makan segunung pancake panas. Nah, untuk membuat pancake itu mudah. Nenek dan Koki memulai adonan dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka sedang menggoreng pancake-nya. Tapi kakak memutuskan untuk bikin sesuatu yang tidak biasa. Lihatlah adonan berwarna cerah yang dia buat. Pancake-nya sangat berwarna-warni. Dia akan membuat pelangi dari mereka. Ini akan sangat enak dan juga indah. Semuanya sudah terlihat indah. Di atasnya akan ditambahkan marshmallow lezat dan juga taburan warna-warni di atasnya. Dan sekarang, ada segunung pancake pelangi sudah siap. Nenek membuat pancake tradisional dengan mentega dan juga madu sederhana. Tapi itu terbukti selama bertahun-tahun. Rasa pancake nenek tidak akan membuat siapapun menolaknya. Dan Koki kita punya resep pancake sendiri. Dia membuat telur rebus. Lalu mengambil irisan daging dan menaruhnya di antara lapisan pancake. Ternyata menara yang indah. Hijau bisa dipakai sebagai dekorasi.
Dan telur rebus bisa ditempatkan di atas menara yang sudah jadi. Cantik, enak, dan sangat sehat. Kombinasi sempurna antara manfaat dan vitamin. Dan bahkan dengan penyajian yang luar biasa. Saatnya si kecil menilai usaha peserta tantangan kita. Pancake siapa yang paling disukainya? Percobaan dimulai dengan pancake nenek. Mereka tentu saja punya nilai tertinggi. Dan untuk selanjutnya adalah pancake pelangi. Mereka sangat lezat, terutama jika dipasangkan dengan marshmallow. Pancake koki ini terlihat tidak biasa, tapi rasanya... ternyata mengerikan. Kuning telur mentah dari telur rebusnya mengalir dari mereka. Anak itu tidak menyukai masakan koki, dan kemenangan di babak ini jauh pada pancake pelangi dari kakak perempuannya. Kami lanjut duel kuliner kami. Permintaan selanjutnya adalah croissant. Orang Prancis sangat suka makanan croissant dengan kopi dan sarapan di pagi hari. Oh, nenek, apa kamu dari Prancis? Dia sudah menipu mereka. Lebih tepatnya, dia membeli adonan yang sudah jadi. Dan sekarang dia memasukkan croissant ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Dan lihatlah itu. Sepertinya akan jadi luar biasa. Oh, lihatlah, dan kakak juga sudah menyiapkan makanan yang luar biasa. Dan kaki kita tidak menyetujui karbohidrat cepat dari adonan beku. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hidangan terbaik adalah yang disiapkan dengan tangan mereka sendiri. Dengan cinta. Ngomong-ngomong, kaki kami telah bekerja dengan restoran terbaik di Paris dan mengetahui resep croissant tertua. Menurut resep ini, hidangan disiapkan untuk Louis, si Raja Prancis. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi raja di Prancis. Oleh karena itu, bayi kita sedang menunggu makanan penutup yang benar-benar mewah. Oh ya, itu terlihat seperti seni. Kakak dan juga nenek menyaksikan tindakan sang koki dengan takjub. Dia sangat cekatan dalam mengulangi adonan, meletakkannya berlapis-lapis, dan memutar bagel croissant di masa depan. Inilah keterampilannya. Lihatlah semua itu. Sekarang untuk memasukkannya ke dalam oven. Selain itu, dia tidak akan memanggangnya dengan mentega, tapi di atas perkamen. Jadi croissant akan jadi lebih bermanfaat. Baiklah, keterampilan memasak yang luar biasa. Aku harap kalian ingat resep croissant ini. Kak, gimana tanggapan royal resep croissantnya? Oh ya, Nutella adalah pilihan yang bagus. Dan jangan lupa untuk makan semuanya sendiri dulu. Tapi juga menyiapkan sedikit untuk hidangannya. Croissant nenek sudah siap. Hati-hati mengeluarkannya dari oven agar tidak terbakar sendiri. Dan jangan lupa tambahkan topping yang sangat enak. Oh, apa yang terjadi di sana? Sepertinya dia kecanduan Nutella sampai croissantnya gosong. Ya, mentega coklat hazelnut memang enak. Tapi sekarang bagaimana cara menyajikan croissant hitam di atas meja? Ya, dan ada bau terbakar. Semuanya hancur. Lihat saja croissant buatan koki itu. Sangat tebal, kemerahan, dan bentuknya sempurna. Lihatlah, itulah potongan yang rapi. Dan kokinya menuangkan krim buatan tangannya ke dalamnya. Dan pada akhirnya, dia menambahkan beberapa buah beri sebagai hiasannya. Dan taburi dengan gula bubuk di atasnya. Oh, kenapa kita tidak ke Perancis sekarang? Saatnya untuk mencoba. Croissant nenek rasanya enak. Meskipun tidak terlihat sangat bagus. Wow, ini adalah sebuah mahakarya. Tidak diragukan lagi, croissant menurut resep kerajaan menempati urutan pertama. Dia sangat menyukainya, bahkan lupa mencoba hidangan ketiga dari kakaknya. Tapi untung saja itu tidak terjadi. Dan kami melanjutkan tantangan karena tugas baru sudah menunggu. Sekarang saatnya untuk makan steak besar yang berair. Tidak masalah. Panaskan wajan dengan baik dan tambahkan minyak ke dalamnya. Tapi jangan nambah banyak-banyak ya. Dan tentu saja kamu harus rapi dan tidak menuangkannya kemana-mana. Oh, dia tidak tahu cara memasak. What? Itu sayang sekali. Koki kita sekarang akan menunjukkan kelasnya padamu. Sekarang taruh sepotong daging ke dalam wajan dan goreng. Kami mengingatkan jangan sampai meleset dari panci. Kakak secara mengejutkan datang dan mengambil dagingnya. Sekarang kita lempar sepotong dan membaliknya. Sisi lain di wajan. Dan juga jangan sampai ke lantai. Tapi nenek harus membersihkan semuanya. Jangan lupa buang bulu kotoran dari daging sebelum digoreng lebih lanjut. Sementara itu dia bisa masak steaknya. Dia bahkan tidak membakarnya. Waktu yang dihabiskan bersama koki tidak terbuang percuma. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tentu saja, kamu perlu menambahkan saus tomat yang cocok dengan steak. Ya, itu makin banyak akan lebih enak.
Tidak, kata nenek. Daging cukup mudah diasinkan. Jangan lupa menyiapkan jusnya. Ternyata cukup enak dan juga lembut. Dan setangkai rosemary harum ada di atasnya. Tapi sang koki tahu rahasia steak emas yang terkenal dari YouTube. Bahkan orang terkenal pernah mencobanya. Dan sekarang adik kita akan mencobanya juga. Wah, ini adalah steak emas asli, seperti di restoran di Dubai. Wah, astaga, tampilannya luar biasa. Tidak sabar untuk melihat wajahnya saat dia mencoba steak emas yang terkenal itu. Quite amazing. Sekarang saatnya dia mencoba masakannya. Daging dengan saus tomat bukan kesukaannya. Tapi steak juicy nenek ternyata sangat enak. Itu terlihat sangat menggugah selera. Sederhana dan juga tanpa embel-embel. Tapi rasanya sungguh luar biasa. Wow, dan apa ini? Steak emas? Bagus, tapi apa dia akan menyukai rasanya? Sepertinya dia tidak terkesan. Tapi steak nenek tidak diragukan lagi menempati urutan pertama. Bersikaplah sederhana dan orang-orang akan menyukaimu. Begitulah kata pepatah. What? Kali ini para peserta tantangan menyiapkan diri dengan matang. Lagi pula sekarang adik kita mau makan sushi. Hidangan panjang dan sulit untuk disiapkan. Koki tampaknya tidak keberatan. Itu semua adalah keahliannya. Dia beli nasi spesial untuk sushi dan sekarang dia akan segera memasaknya di rice cooker. Itu mudah sekali. No. Tapi kakak kita tidak butuh pemasak nasi atau bahkan lembaran nori. Dia akan memasak sushi dari lidah Haribo asam yang manis. Bungkus gummy biar di dalamnya. Oh, yes. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dia mendapatkan mata jelly. Sebelumnya dia menakuti neneknya. Dan sekarang hiasi sushi dengan mata gummy. Sangat indah dan menyenangkan. Oh. Dan alih-alih wasabi, hidangan yang sudah jadi akan dituangkan dengan saus coklat. Wow, sushi manis yang penuh warna. Aku ingin tahu, apakah samurai juga makan hidangan seperti itu? Itu ternyata sushi yang sangat indah dan juga dibutuhkan anak-anak. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Koki pernah bekerja di istana kerajaan dinasti Meiji di Jepang. Saat matahari terbit, dia berjalan ke dapur yang terletak di dekat kediaman para shoigu dan juga mengeluarkan tikar dan lembaran nori. Sekarang dia menyiapkan alpukatnya dan mengiris tipis-tipis dengan sempurna. Dan para nelayan dapat ikan paling segar untuknya dari kolam dari taman kediamannya. Koki memutar sushi, menaruhnya di piring dan membawanya untuk sarapan. Kaisar dinasti Meiji memakannya dan kemudian melakukan hal-hal yang hebat. Dia membawa resep ini bersamanya untuk merawat bayinya dengan sushi kekaisaran. Ini akan jadi sushi yang luar biasa dan juga tentunya sangat enak. Resep ini sungguh luar biasa dan juga sangat berguna untuk masa depan bangsa ini. Tapi nenek tidak mengubah sushi dengan cerdik. Dia menemukan sesuatu yang lain. Semua isian bisa dimasukkan ke dalam mentimun karena bentuknya tetap sempurna. Letakkan ikan di atasnya dan potong mentimun jadi beberapa bagian. Dan voila, sushi mentimun sudah siap. Coba sayang, sushi siapa yang paling kamu sukai? Gulungan mentimun terlihat aneh, aku bahkan tidak ingin memakannya. What? Phew. Oh, sushi dari Koki ini sangat lezat. Seperti dari restoran terbaik, persis seperti yang dipesan untuk anak ini. Oh, yes. Wow, betapa lucunya mata gami itu. Wow. Rasanya sangat manis. Si kecil sangat menyukainya. Dengan keunggulan yang jelas, babak ini dimenangkan oleh sang kakak. Ayo teruskan, mulai tantangan memasak dari Rapapa. Aku mau donat. Come on. Tidak masalah. Nenek akan memasak semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, nenek, kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi, diratakan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonan. Itu dia, berhasil. Jen, sayang, berhenti. Kamu bikin aku takut. Dan sekarang aku bisa menuangkan minyaknya. Tidak perlu sedikit, kamu harus menuang semuanya. Oh, sepertinya semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku, ada banyak asap.
Dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong, apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus mematikan kompornya. Ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Aku harus mengambil apa yang ada. Jen, kamu bikin aku takut. Apa yang sulit? Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus stroberi. Dan sekarang aku harus mencelupkan donat ke dalam lapisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa melakukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak. Yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Awesome! Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa, kecuali keju ini. Sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main, tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, ternyata jadi sangat keren. Aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah. Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan babak ini? Donat nenek atau donat gula si Koki? Atau mungkin suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topping stroberi favoritku. Dan yang ini terlihat biasa aja. Dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Donat ini menarik. Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan meleleh di mulut. Sangat lezat. Tapi mana yang harus aku pilih? Aku jadi bingung. Apa ya? Itu dia. Donat stroberi yang menang. Aku tahu, Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salad. Salad apa? Caesar, itu salad paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur, apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy, dan enak itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya. Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salad yang indah. Dan untuk ini aku akan mengirim banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen, tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didinginkan untuk membuat agar-agar dan ditaruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Oh, wow, itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Oh, siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, Nenek. Oh, tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memotong sayuran. Jen, kamu main-main lagi? Oh, ini mengerikan. Itu terlihat seperti gunung sisa makanan. Hidangan itu tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu. Sekarang aku akan membuat salad seperti itu. Dan kamu tidak perlu memotong apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jelly dan marshmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet dan selesai. Indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apa Gloria akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jeli hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Tidak, aku tidak suka salad ini. Dan salad ini terlihat biasa aja. Salad sederhana dan rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Wow, keren abis. Ini salad jelly. Kombinasi yang sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Ya, kamu menang. Hore, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda.
Aku mau makan telur orak-arik. Apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Kocok botolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Tidak ada lagi memasak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya, lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah persik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya untuk membuat keajaiban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Oh, telurku semuanya terbakar. Oh, ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di babak ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Tidak buruk. Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya. Hey, you! Wah, telur yang tidak biasa. Dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu. Nenek, santai dulu. Aku mau makan sandwich. Tentu saja, sayangku. Selamat mencoba. Kamu tidak akan bisa menang di babak ini. Sandwich itu mudah. Aku selalu makan roti bakar Nutella. Hanya kali ini aku akan membuat sesuatu yang lebih enak. Aku akan menambahkan lebih banyak topping. Favoritku adalah marshmallow, coklat stroberi, dan selai asam manis. Oh, betapa lezatnya itu. Tapi sandwich ini kehilangan sesuatu yang lain. Oh ya, jel manis dan permen asam. Itu ide yang brilian. Iya, tapi menurutku lebih baik tetap pada resep tradisional. Mustard, daging, keju, selada, gabungkan semuanya. Sekarang kamu bisa menggoreng sandwich hingga renyah di kedua sisinya. Tidak, Nenek. Roti harus digoreng dulu. Dan tambahkan isiannya. Lagi pula seharusnya itu tidak perlu panas. Dan kelezatan utama adalah dari siputnya. Apa? Siput? Itu bau. Aromanya luar biasa, seperti di Paris. Sekarang aku bisa meletakkannya di atas piring dan selanjutnya tambah makanan laut. Luar biasa. Dan terakhir tambahkan keju biru. Nenek jadi sakit. Ini adalah mahakarya kuliner. Aku pasti akan menang sekarang. Semua sempurna. Aku juga akan dapat sandwich yang enak. Aduh, coklatnya meleleh. Tapi aku tahu apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengambil semangkuk air dan menuangkan lebih banyak es ke dalamnya. Sekarang aku bisa menggambar pola dengan coklat. Itu akan mengeras dalam bentuk apapun. Aku melihat trik ini di TikTok. Anak pintar. Semua sudah siap. Peserta yang sangat berbeda dan sandwich yang berbeda. Apa yang akan Gloria pilih? Ayo cari tahu sekarang. Wow, betapa manisnya hati ini. Sandwich ini sangat luar biasa. Tapi rasanya tidak enak. Itu siput. Siapa yang berpikir memasukkan siput ke dalam makanan itu enak? Sandwich ini sangat cantik. Sati coklatnya luar biasa. Enak banget. Aku suka sandwich manis. Sandwich ini terlihat biasa aja. Dan rasanya sangat lezat. Dia yang terbaik dari semuanya. Aku memilih ini sebagai pemenang.